Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan daripada tugas manajemen investasi syariah dengan dosen pengempu yaitu Dr. Haji Yadi Nurhayadi. Perkenalkan Pak, nama saya Marven Edo Syaputra Sembiring dari kelompok 4. Dilanjutkan dengan Mas Anggi, Perkenalkan, nama saya Anggi Alfianto. dilanjutkan dengan Mas Hadi, Kenalkan, nama saya Ahmad Hadianto. dilanjutkan dengan Mas Aldi. Aldi Faresa. Oke. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait manajemen investasi syariah. Eh, Pertama terkait daripada analisis pengaruh IHSG dan LQ45 terhadap JII yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Selaku pembahasan hari ini kita membahas terkait sejarah IHSG, sejarah LQ45, sejarah JII, teorinya apa-apa aja, metodologinya seperti apa, dan perhitungan dan analisa dari kelompok kami. Yang pertama masuk ke dalam sejarah IHSG yang akan dibawakan oleh Mas Ahmad Hadianto. Tempat dan waktu persilakan. Ya, terima kasih Pak Edo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Eh, Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas terkait sejarah IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. IHSG itu adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja rata-rata seluruh saham yang ada di BI atau di Bursa Efek Indonesia. Indeks harga saham gabungan disingkat dengan IHSG, dalam bahasa Inggris disebut juga Jakarta Composite Index atau JC. Merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia atau dulu dikenal dengan Bursa Efek Jakarta. Ya lanjut, next slide-nya. Ya, secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia, yang sekarang Jakarta ya. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintahan kolonial atau VOC. Ya, seperti sama-sama kita ketahui, memang kita cukup lama dijajah oleh apa namanya Belanda ya. Pada waktu sebelum Indonesia merdeka memang IHSG itu sudah ada didirikan oleh VOC. IHSG itu diperkenalkan pertama kali pada tanggal 1 April 1983 sebagai indikator pergerakan saham di BJ atau Bursa Efek Jakarta. Indeks ini mencakup pergerakan harga seluruh saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Hari dasar untuk perhitungan IHSG adalah 10 Agustus 1982. Pada tanggal tersebut indeks ditetapkan dengan nilai dasar 100 dan saham tercatat pada saat itu berjumlah 13 saham. Next, di slide selanjutnya. Berikut adalah visi dan misi IHSG. Visi menjadi perusahaan yang kompetitif dengan kreditabilitas tingkat dunia dan misinya adalah menciptakan infrastruktur pasar keuangan yang terpercaya dan kredibel untuk mewujudkan pasar teratur, wajar, dan efisien, serta dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan melalui produk dan layanan yang inovatif. Dan selanjutnya, ya berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG. Faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG pertama-tama tentang harga saham itu sendiri, kenaikan atau penurunan berpengaruh terhadap pergerakan IHSG.
Namun seberapa besar kenaikan itu mempengaruhi IHSG tergantung bobot saham tersebut. Kenaikan atau penurunan IHSG sangat bergantung pada pergerakan saham-saham berkapitalisasi besar. Jadi memang setiap hari itu IHSG itu naik turun ya. Jadi kegunaan IHSG, ya IHSG atau indeks harga saham gabungan berguna untuk menentukan perubahan harga saham secara keseluruhan pasar modal. Kenaikan maupun penurunan harga saham di lantai bursa bisa dilihat di IDX ya atau apa namanya Bursa Efek Jakarta. Kalau kita ke apa namanya lewat di kawasan apa namanya SCBD mungkin kita akan bertemu dengan gedung ya gedung IDX. Kenaikan IHSG ini menyatakan bahwa harga saham yang tercatat di bursa tersebut cenderung mengalami kenaikan lebih banyak dan besar daripada harga saham yang mengalami penurunan. Begitu pula dengan IHSG yang turun. Hal ini menyatakan bahwa penurunan harga cenderung lebih banyak dan lebih besar daripada harga saham yang mengalami kenaikan. Artinya investor yang melihat IHSG mengalami kenaikan belum tentu harga saham tersebut sedang profit atau mengalami kenaikan. Ada kemungkinan IHSG yang naik di mana harga saham yang dalam profitnya mengalami penurunan dikarenakan saham-saham yang turun pada pasar dan perhitungan IHSG. Baik, selanjutnya. Ya, berikut adalah metode perhitungan IHSG indeks JSI market cap dibagi JSI base market cap dikali 100. Kurang lebih seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit sejarah LQ45. Ya, LQ45 adalah indeks saham yang cukup populer juga di Indonesia. Indeks saham yang dibuat oleh Bursa Efek Indonesia untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja pasar saham di Indonesia. Indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapabilitas pasar free float besar serta dukungan oleh fundamental dan kepatuhan perusahaan yang lebih baik. Indeks LQ45 ya ini berikut adalah metode perhitungan LQ45. Pada umumnya perhitungan LQ45 sama dengan IHSG namun metodologinya adalah Keyword Free Float Adjust Market Capitalization Weighted ya. Pada saat evaluasi bobot tiap saham pada indeks dibatasi paling tinggi 15%. Naik selanjutnya ya sejarah JI ya atau Jakarta Islamic Index adalah indeks saham syariah pertama di Indonesia. JI adalah indeks saham yang terdiri dari saham-saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah Islam. Indeks ini menjadi tolak ukur kinerja pasar saham syariah Indonesia. JI ini diluncurkan pada tahun 2000, pertama kali diluncurkan di tanggal 3 Juli tahun 2000 oleh Bursa Efek Indonesia bekerja sama dengan PT Danareksa Invest Management. Jakarta Islamic Index atau JI adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000, tahun 2000. Konstituen JI hanya terdiri dari 30 saham syariah yang paling liquid yang tercatat di BI sama seperti ISSI. Review saham syariah yang menjadi konstituen JI dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan bulan November mengikuti jadwal review desk oleh OJK. Next selanjutnya. Berikut adalah metode perhitungan JI dalam konteks saham syariah JI metode skor Vygotsky dalam menjadikan alat yang sangat berguna untuk membantu investor memahami lebih dalam kinerja perusahaan syariah yang mereka pertimbangkan untuk diinvestasikan. Sehingga penggunaan metode tersebut cukup efektif bila digunakan untuk menentukan kepatuhan dalam berinvestasi saham
Metode tersebut telah digunakan untuk mengidentifikasi perusahaan dengan nilai saham yang lebih lemah dan kuat. Tingkat ke kualitas saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index kemudian diklasifikasi berdasarkan tiga tingkatan. Nah, yang pertama tingkatan kualitas saham yang termasuk dalam Jakarta Islamic Index, kemudian diklasifikasi berdasarkan tiga tingkatan. Yang pertama yaitu tabel klasifikasi nomor Piotrowski V-score dengan kategori keterangan satu jika saham itu mendapatkan V-score value 3, low performance 3 direkomendasikan untuk berinvestasi 2, jika saham itu mendapatkan V-score 4 dan 7 medium performance direkomendasikan untuk berinvestasi 3, dan jika saham itu mendapatkan V-score value 8 high performance sangat direkomendasikan untuk berinvestasi. Selanjutnya, teori yang mendukung satu teori pasar efisien, jadi harga saham yang sangat merepresentasikan semua yang tersedia sehingga sulit mendapatkan keuntungan secara konsisten dengan mengalahkan pasar. Dua, teori portofolio modern, investor dapat mengoptimalkan return dengan menggabungkan berbagai jenis aset. Tiga, analisis teknikal. Harga saham membentuk pola yang berulang sehingga dapat diprediksi pergerakan di masa depan. Yang empat, analisis fundamental. Nilai intrinsik suatu saham ditentukan oleh faktor-faktor fundamental seperti laba, aset, dan arus kas. Selanjutnya, dilanjut dengan rekan kami. Saya izin kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Hadianto ya penjelasan terkait sejarah-sejarah yang tadi sudah menjelaskan bahwasannya dari beberapa IHSG tadi ya. Saya coba menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi IHSG, LQ45, dan JII. Yang pertama, itu ada kondisi makroekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kondisi geopolitik itu sangat mempengaruhi daripada kondisi makroekonomi. Hingga pada akhirnya itu akan mempengaruhi kondisi-kondisi IHSG dan LQ45 dan JII yang ada di bursa sahamnya. Yang kedua, ada sentimen pasar, di mana optimisme dan pesimisme investor terhadap kondisi pasar. Di mana hal ini terus menjadi eh, kajian bagi investor-investor. Berita-berita yang timbul terkait suatu hal, baik itu suatu negara, baik itu suatu kondisi politik, itu menjadi optimisme atau pesimismenya. Di mana kondisi keuangan di suatu negara itu baik, maka banyak investor-investor yang akan ke sana. Begitupun yang sebaliknya, jika kondisi politiknya itu tidak baik-baik saja, hingga mengakibatkan investor itu bukan malah masuk, tapi malah keluar dari negara tersebut. Ini yang mempengaruhi daripada IHSG, LQ45, dan JI. Yang ketiga, kinerja perusahaan. Nah, dalam saham, kinerja perusahaan ini sangat dilihat daripada laba ruginya perusahaan. Profitnya dalam kurun waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang, itu seperti apa? Perusahaan mampu bertahan dengan tingkat persaingan yang ketat ini seperti apa dan bagaimana? Itu dikaji oleh para eh, teman-teman pelaku, pelaku daripada pemilik saham. Terus yang dilihat apalagi pembagian dividen. Pembagian dividen dari suatu profit ya, dari suatu perusahaan itu berapa nilai besarnya? Berapa keuntungan dari dividen ini? Kira-kira dividen ini jangka pendek atau jangka panjang? Nah, dividen ini menjadi tolak ukur seseorang untuk membeli produk IHSG, LQ45, dan JI dari dividen ini. Lalu ada prospek pertumbuhan. Prospek pertumbuhan suatu perusahaan ini sangat sangat kredibel dalam menentukan keputusan daripada seorang yang ingin berinvestasi. Di mana apakah perusahaan ini akan bertahan dengan jangka panjang? Ataukah perusahaan ini hanya bertahan dengan jangka pendek dengan sistem pom-pom atau
sementara gitu ya. Nah, prospek pertumbuhan ini sangat berpengaruh ya. Contoh dengan kinerja perusahaan yang sangat baik saat ini adalah Bank BCA. Bagaimana secara harga saham itu sangat baik. Dan itu secara IHSG sudah terlihat LQ45 dan JII-nya. Sehingga untuk kepercayaan investor membeli sahamnya itu adalah dari faktor itu. Laba perusahaan, dividen, dan prospek. Lalu ada faktor global, di mana pergerakan saham pasar global dengan harga-harga komoditas dan nilai tukar rupiah. Nah, saat ini kita melihat faktor global ini menjadi sangat signifikan, dari mana kondisi ekonomi global ini sangat terguncang dengan perangnya. Nah, di mana pergerakan pasar saham global ini dari perang dagang saat ini sangat berpengaruh terhadap harga-harga IHSG, sehingga nilai tukar rupiah saat ini sangat mempengaruhi daripada kondisi perekonomian dan investor juga kurang berminat untuk masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. Next, lanjut dengan perhitungan IHSG, LQ45 dan JEI yang dibawakan oleh rekan saya, Mas Anggi Alfianto. Waktu di tempat dipersilakan, Mas. Oke, eh, sedikit penjelasan dari saya perihal perhitungan IHSG dan LQ45 dan JII yang ada di rentang waktu antara Januari 2015 sampai Desember 2018. Jadi total ada 48 data. Di sini bisa terlihat eh, X1 kuadrat, X1, X1 kali X2, X1Y, dan sampai dengan Y kuadrat. Nah, dari ini kita bisa lihat ada total 48 data dengan berbagai macam hasilnya dari JY, 134 134,580 sekian. Lalu juga R kuadratnya 0,84 dan R 0,916, S kuadratnya itu 4,476 dengan S 21, T hit 1 itu minus 5,869 dan T hit 2-nya 9,53. T-tap 2,1 dan F-hit 118. B0, B1, B2-nya 141, B1-nya 0, minus 0,1 dan B2-nya 0,125. Saya juga akan share uh, saya share untuk perhitungannya secara Excel. Sorry. Hmm, Perhitungan secara Excel, share screen. Nah, ini adalah perhitungan secara Excel. Jadi secara grafik untuk IHSG peningkatannya seperti ini, lalu juga LQ45 seperti ini dan JII seperti ini. Antara IHSG vs JII bisa terlihat nilainya sesuai di sini. Lalu juga LQ45 versus JII range-nya naik turun dari antara 500 sampai dengan 800 maksimal. Saya akan kembalikan ke PowerPoint. Nah, selanjutnya adalah analisis data. Mungkin eh, Mas Aldi, silahkan dilanjut. Ya, silakan lanjut Mas Aldi untuk analisis datanya. Baik, terima kasih pada rekan-rekan untuk kelompok 4 dan juga moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan di sini analisis data untuk perhitungan IHSG, LQ45 maupun JI. Nah, di sini
ada hasil pengolahan data dan pembahasan yang dimana sebelumnya sudah dihitung oleh perhitungan Excel secara manual dan juga saya samakan dengan aplikasi Appius 10 versi 10 atau 10 sangat sama ya di sini ya. Jadi di sini terdapat eh, regresi linear berganda yaitu X1 IHSG yang X2-nya itu ada LQ45 dan variabel terikatnya yaitu adalah YJ. Nah, hasil pengolahan data dapat dilihat pada lampiran metode regresi linear berganda yang didapat pada persamaan garis. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Anggi ya untuk perhitungannya. Di sini ada Y sama dengan 14138, juga untuk X1-nya adalah 0,1144 mohon maaf 0,1145, lalu ada X2-nya 1,2851. Selanjutnya, nah, yang didapat analisis adalah yang pertama, kosasa sebesar 141 atau 3,38 menunjukkan jika nilai IHSG dan LQ45 nol, maka nilai JI adalah 141,38. Yang kedua ada nilai koefisien X1 sebesar 0,1145 menunjukkan jika IHSG meningkat 1 poin, maka JI akan bertambah 0,1145 poin. Maka dari itu antara IHSG dan JI berbanding lurus ya. Bisa kita lihat dari Excel perhitungannya itu ada. Nah, yang ketiga di sini nilai koefisien X2 sebesar 1,2851 menunjukkan jika LQ45 meningkat 1 poin, maka JI akan bertambah 1,2851 poin antara LQ45 dan JI berbanding lurus. Nah, selanjutnya di sini ada koefisien korelasi dan koefisien determinasi. Yang pertama ini ada koefisien korelasi. Tadi di perhitungan ada sebetulnya kalau misalnya balik lagi nanti habis waktunya ya. Jadi langsung aja R sama dengan 0,9170 yang dimana korelasi antara IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JI berada pada kriteria kriteria sangat kuat. Di sini juga tadi bisa dilihat ada kriteria di atas 0,89 itu pada kriteria sangat kuat. Nah, lalu koefisien determinasi yaitu R kuadrat sama dengan 0,8408 persentase pengaruh di mana IHSG dan LQ45 secara simultan terhadap JII sebesar 84,08%. Nah, sisanya ini adalah berarti variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu sebesar 15,92%. Baik, selanjutnya. Nah, di sini juga ada hasil uji pengujian hipotesis berdasarkan uji T hitung 1, min 5869 dan T tabel 2,015, maka dari min 2015 lebih besar min 5869. Maaf, lebih kecil ya. Min 5869 dan lebih kecil 2,015. Maka secara parsial IHSG tidak berpengaruh signifikan terhadap JI. Nah, serta juga berdasarkan T hitung 2 yaitu 9,533 dan T tabelnya 0,15, maka 0,933 lebih besar 2,015. Maka secara parsial berpengaruh ya positif signifikan terhadap JI. Nah, serta berdasarkan uji F bisa dilihat F hitung sama dengan 118,862 dan T tabelnya 3,2044. Ini sudah dibulatkan, maka 118,862 lebih besar 3,2044 yang berarti secara simultan IHSG dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JI. Nah, dengan demikian H1-nya ini diterima dan H0-nya ditolak. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada kesimpulan
Kesimpulannya adalah hasil uji melalui regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan terbukti bahwa IHSG tidak dapat berpengaruh signifikan terhadap JI. Kemudian secara T hitung dan T tabel secara parsial terdapat pengaruh positif signifikan terhadap JI. Dan juga serta berdasarkan uji F hitung dan F tabel secara simultan IHSG dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JI. Maka dari itu dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak. Mungkin dari teman-teman ada yang menambahkan, silakan. Atau saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih dari Pak Aldi, Pak Ahmad Hadianto, Mas Anggi sudah menjelaskan secara singkat. Ada yang ingin menambahkan kira-kira, teman-teman? Dari saya cukup, Mas Edo. Dari Mas Hadi cukup, dari Mas Aldi cukup, Cukup Sudah Mas Edo. cukup Mas Edo. cukup ya. Oke. Secara kesimpulan tadi sudah disampaikan oleh Mas Aldi Faresa bahwasannya hasil perhitungan kita dari kelompok 4 ini bahwasannya hasil uji melalui regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan terbukti bahwa IHSG tidak terdapat berpengaruh signifikan terhadap JI. Lantas, berdasarkan uji F hitung dan F tabel secara simultan IHSG dan LQ45 berpengaruh signifikan terhadap JI. Maka dari itu, hipotesis pertama diterima dan hipotesis nolnya ditolak. Nah, itulah dari kesimpulan dari kami dari kelompok 4 terkait perhitungan tugas UAS kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan semua. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengempu kami, Bapak dosen. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Billahi bisa Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Edo, Mas Anggi, dan Mas Ahmad. Terima kasih. Terima kasih semua. Ayo